Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Casumi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari TK Aba Pencongan, Kabupaten Pekalongan. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan generasi berakhlakul karimah dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu pengaturan lingkungan kelas yang nyaman. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu pengaturan lingkungan kelas yang nyaman? Bagaimana mewujudkan lingkungan kelas yang nyaman? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari referensi dari Google tentang pengaturan kelas yang nyaman, membaca literatur tentang pengaturan lingkungan kelas, mengajak diskusi kepala sekolah dan teman sejawat, mencari referensi praktik baik tentang pengaturan lingkungan kelas yang nyaman. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran dengan pengaturan lingkungan kelas yang nyaman? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pengaturan lingkungan kelas yang nyaman? Tindakan atau penyelidikannya adalah wawancara atau survei pengalaman bersama guru lain, mencari contoh nyata yang sudah menerapkan lingkungan kelas yang nyaman. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika lingkungan kelas menjadi nyaman? Bagaimana agar pengaturan lingkungan kelas yang nyaman dapat diterapkan di kelas lain? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat daftar gambar yang relevan, membuat gambaran penataan tempat duduk anak dan penataan lingkungan main, membuat daftar atau gambaran hiasan dinding yang akan ditempelkan dan karya anak untuk memperkuat literasi anak, membuat desain pojok baca, melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk melakukan pengaturan lingkungan kelas yang nyaman. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah pertama yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Apa langkah terobosan yang akan dilakukan untuk mempermudah pengaturan kelas yang nyaman? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat hiasan dinding yang memperkaya literasi, membuat pojok baca yang nyaman untuk anak, mengatur atau mendesain tempat duduk anak, mengatur atau mendesain tempat bermain atau ragam main anak,
melakukan diskusi dengan warga sekolah mengenai pengaturan kelas yang nyaman. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam penerapan pengaturan kelas yang nyaman? Tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru lain untuk mengobservasi kelas saya di awal, tengah, dan akhir semester. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.